Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini saya coba akan meringkas pembelajaran terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI, di mana tujuan umumnya adalah memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran ya, dan memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan umumnya, tujuan khusus yang lebih spesifik untuk menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, secara definisi, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya kata strategis digunakan dalam lingkungan militer saja ya. Namun istilah strategis digunakan pada saat ini dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Ya, strategi juga dapat dikatakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam waktu kurun tertentu ya. Taman pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen ya, atau dalam istilah lain peserta didik dengan pendidik ya, dalam sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ya. Ya, ini dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan ya. Ya, kualifikasi dosen tentunya harus berkualitas ya, mempunyai ilmu yang di bidangnya ya, yang expert di bidangnya. Kemudian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi ya. Nah, di dalam kitab ilmu taklim, jadi dalam belajar itu mempunyai 6 syarat ya. Yang pertama harus cerdas ya, semua pada intinya manusia itu cerdas. Kemudian harus rajin ya, tidak boleh malas-malas. Kemudian harus sabar ya, harus sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian juga harus ada gurunya dalam belajar itu, dan waktunya panjang ya, tidak sebentar. Adapun pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antar dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen ataupun tidak, menggunakan untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan
Sekarang juga ada istilah pembelajaran online, ada pembelajaran offline ya, dengan adanya pandemik ini. Nah, ini pengertian pembelajaran menurut Dimyati, ada juga pembelajaran menurut yang lain ya. Pada intinya ya memang kegiatan antara dosen dengan pendidik ya, secara aktif. Ini pengertian strategi pembelajaran ya, dari berbagai sumber, yang intinya adalah bagaimana strategi pembelajaran ini ya dosen dapat memberikan cara gimana pelajaran yang akan disampaikan itu bisa tercapai tujuannya. Ini banyak beberapa pengertian strategi pembelajaran ya. Kemudian memang pentingnya strategi pembelajaran adalah memang dalam pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan bagi kualitas suatu bangsa. Nah, ini kegagalan pendidik berimplikasi pada kegagalan suatu bangsa ya. Maka perlulah namanya strategi pembelajaran ya, yang holistik, yang komprehensif, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik ya. Ini ada beberapa macam strategi dalam pembelajaran ya. Ada strategi inquiry ya. Ini istilahnya yang paling lebih gampang adalah strategi bertanya ya. Kemudian ada strategi ekspositoris ya, yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan. Kemudian ada strategis SPBM ya, strategis yang memadukan beberapa pembelajaran yang menonjol ya dalam pemecahan masalah ilmiah ya. Ada juga strategi kooperatif, nah, di mana ini dalam metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya strategi kooperatif ini menggunakan kelompok-kelompok kecil ya. Nah, kemudian strategi yang lain ada meningkatkan keterampilan berpikir ya, salah satunya bertanya ya. Kemudian karakteristik dalam proses pembelajaran ya harus interaktif ya, menarik ya, ada dua arah, kemudian inspiratif ya, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif dan kemandirian peserta didik ya. Ini mana pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dan sumber pembelajaran adalah pada suatu lingkungan belajar ya. Nah, ini pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Ini ada model pembelajaran ya. Model pembelajaran itu proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir ya. Dan mempunyai langkah-langkah spesifik ya. Ya, strategi pelajaran adalah tadi ya, rencana kegiatan yang disusun agar tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien ya. Kemudian ada pun metode pembelajarannya adalah ya macam-macam ya. Ada yang caranya pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bisa dengan cara pengamatan, eksperimen, ceramah, ya, dan lain-lain macam-macam. Nah, adapun teknik pembelajaran, ada cara mendidik, menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu ya, melalui metode pembelajaran tertentu. Contohnya teknik presentasi ya. Kemudian teknik pembelajaran yang lain adalah gaya mengajar pendidik ya, yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu ya. Ya mungkin ada yang belajar secara humor ya, ada yang ya menyeramkan mungkin ya. Tapi intinya harus tercapai tujuan dari pembelajaran itu. Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Ini ada yang ngantuk, ada yang interaktif ya, ada yang serius ya. Nah, ya. Ini berdiskusi ya. Nah, ini teorinya Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah ya. Ada kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. Nah, ini ada kognitif, ada 6 tingkatan ya. Ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintetis, evaluasi. Kemudian psikomotorik, meniru, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, afektif ini pengenalan ya, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan pengalaman ya. Nah, adapun motivasi belajar ya, pengertian dalam arti pengertiannya movere atau menggerakkan, kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Nah, ini motivasi juga adalah kekuatan energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat prestasi atau antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, ya, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut motivasi intrinsik maupun motivasi dari luar individu yang disebut motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik ini yang paling sangat berperan ya, yang luar biasa. Kalau motivasi intrinsiknya sangat besar, maka akan dengan mudah tercapai tujuan pembelajaran, akan berprestasi ya. Nah, kemudian seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan ya. Yaitu perlunya adanya motivasi intrinsik yang lebih besar. Dan bagaimana motivasi ekstrinsik bisa dirubah menjadi motivasi intrinsik, itu sangat penting. Nah, ini pengertian motivasi ya dari beberapa sumber. Ini motivasi belajar. Nah, ini motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar
untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung ya. Hamzah bin B. Uno ya. Ya intinya motivasi belajar itu gimana caranya siswa atau peserta didik mempunyai prestasi yang luar biasa yang untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Ini ciri-ciri motivasi belajar ya. Tekun, ulet, menunjukkan minat, senang ya, mandiri, mempertahankan pendapat, istilahnya kokoh pendirian ya, tidak mudah melepaskan keyakinan ya, senang dan memecahkan masalah-masalah ya. Nah, ini kalau tidak punya motivasi ya bisa jadi prestasinya rendah. Nah ini mungkin karena belum menguasai pengetahuan, sifat struktur tugas yang sulit ya atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif ya, dan juga jarang berlatih ya. Memang nah ini perlunya motivasi. Nah ini fungsi motivasi dan belajar ini sangat luar biasa ya. Nah, ini motivasi itu bertalian dengan suatu tujuan. Saya pernah punya pengalaman dulu kalau kita tidak makan nasi kayaknya tidak mungkin, tapi ketika kita bermotivasi punya suatu tujuan ya tidak makan tidak jadi masalah. Begitu juga belajar, ketika punya tujuan ya punya cita-cita, insya Allah ketika memahami bahwa pentingnya motivasi dalam mencapai tujuan itu tersebut, itu motivasinya harus ditingkatkan, apalagi motivasi dalam diri ya. Ini fungsi dari motivasi itu ya sebagai pendorong, penentu yang meyakinkan, menyeleksi perbuatan atau mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ini bentuk dalam atau untuk cara-cara untuk melakukan proses belajar ya. Peserta didik itu ada banyak ya, memberikan angka, kemudian memberikan hadiah ya, dibuat kompetisi, kemudian lakukan ego appointment ya, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa atau peserta didik ya. Ini lebih ke motivasi intrinsik ya, memberikan pujian ya. Nah ini motivasi itu juga perlu penguatan ya. Itu tadi dengan hal-hal yang dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi ya. Kemudian hadiah dan penguatan ini tidak ada jaminan memang ketika diberi hadiah motivasi akan menguat, tapi memang banyak ya dengan hadiah bisa memberikan rangsangan motivasi. Kemudian juga ada cognitive dissonance ya teori yang menerangkan tentang tingkah laku seorang
dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Ini untuk memberikan kepercayaan diri ya. Nah, ada juga teori atribusi ya. Ini mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti ya mengapa seseorang memberi alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Tapi diusahakan ke arah yang positif ya. Ini menghargai diri sendiri. Nah, teori self worth ya, yang menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal ya. Ada istilah juga, gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, ini motivasi berprestasi memang ini yang sangat diharapkan, motivasi intrinsik yang luar biasa. Jadi ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses gitu ya. Berambisi misalkan untuk menghafal Quran 30 juz. Ini penting ya, motivasi berprestasi ini. Nah, terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini, kompetensi dosen yang perlu dikembangkan ini ya, karena dosen yang memberikan pembelajaran ya, transfer ilmu pengetahuan ya, maka mau tidak mau dosen harus mempunyai kompetensi yang luar biasa ya dalam bidangnya ya. Dan juga selain kompetensi juga dia harus mempunyai teladan ya, sifat yang baik sehingga menjadikan teladan bagi mahasiswa. Nah, ini dosen juga harus mempunyai dua pengetahuan ya, materi dan pedagogi ya, dengan cara analogi, ilustrasi ya, dalam menjelaskan dalam pembelajaran. Nah, ini penting sekali ya, membangun lingkungan belajar yang positif ya, karena dengan itu akan muncul motivasi belajar yang meningkat ya. Nah, ini penting lingkungan itu ya, untuk menimbulkan persaingan yang positif ya, kemudian juga mempersiapkan lingkungan fisik yang baik ya, untuk meningkatkan prestasi ya. Nah, dalam ARCS model, nah ini dalam motivasi itu perlu adanya attention, relevansi, kepercayaan diri, kepuasan ya. Nah, ini attention dalam hal-hal baru, aneh, kontradiktif dan kompleks ya. Nah, strategi untuk
merangsang minat dan perhatian mahasiswa, ya banyak beberapa metode ya untuk digunakan ya, ya bervariasi media yang digunakan sehingga mahasiswa tidak bosan ya, bisa dengan transparansi, video call mungkin, apalagi sekarang belajar dalam masa pandemi ini ada namanya daring ya. Nah, itu media-media yang kita bisa gunakan ya seperti Zoom, kemudian juga MS Team, Google Meet segala macam ya kita lakukan untuk memberikan motivasi minat ya yang lebih besar. Dan juga ya perlu dengan contoh-contoh peristiwa sehingga yang lebih berkesan untuk mahasiswa ya ketika disampaikan. Dan juga bisa dengan teknik bertanya untuk berpikir ya. Ini penting juga relevansi hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Ini sangat penting. Jangan sampai kebutuhan mahasiswa dalam bidang A, nah, kemudian materinya bidang F, nah ini kan bisa bermasalah. Jadi harus ada relevansinya ya. Nah, beberapa cara untuk menunjukkan relevansi perkuliahan ya. Ini perlu penjelasan tujuan. Salah satunya untuk menjelaskan tujuan instruksional ya, menjelaskan manfaat pengetahuan, memberikan contoh ya, latihan, tes ya. Salah satu strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Ini perlu kepercayaan diri nih ya, penting sekali ya, optimisme ya. Ini beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri ya. Ya harus banyak melakukan latihan, melakukan memperbanyak pengalaman lah intinya. Nah, kemudian diberikan gambaran-gambaran keberhasilan ya. Nah, kemudian harus ditumbuhkan kepercayaan diri ya bagi mahasiswa, dan juga perlu adanya umpan balik yang konstruktif ya, jangan destruktif. Nah, ini kepuasannya penting sekali. Tadi ya, strateginya dengan pujian, memberikan kesempatan, membantu ya. Ini membandingkan prestasi yang positif tentunya, bukan malah mendown ya, menjatuhkan. Nah, pendekatan lain dalam membangun motivasi juga satu, perlu adanya keahlian ya, ekspertis, empati, antusiasme ya, clarity, kejelasan ya. Kemudian juga ditumbuhkan budaya bertanggung jawab gitu ya. Nah, dalam peningkatan motivasi juga secara internal ya, kemampuan baik dosen maupun mahasiswa punya motivasi yang tinggi, kemudian perhatian, yang kemudian secara eksternal ya kondisi belajar yang baik, enak, tujuan belajar ya, apa yang mau dicapai, sehingga memberikan motivasi yang bagus buat mahasiswa, yang memberikan umpan balik ya sebagai evaluasi itu.
Kesimpulannya, motivasi sesuaikan dengan kondisi. Ya, peserta didik ya, kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang dicapai tentunya. Ini tujuan pembelajaran di perguruan tinggi. Ya, pada prinsip dasar, paling dasar, ya, belajar itu wajib. Kemudian belajar itu sepanjang hayat, dari lahir sampai mati, ya, sampai jadi istilahnya ada dari buayan sampai ke liang lahat, tetap harus belajar. Karena dalam kehidupan itu kalau nggak belajar ya harus mengajar, ya. Maka perlu motivasi bagaimana belajar itu harus serius, fokus, dan memang panjang waktunya. Ya tadi sepanjang hayat tadi itu. Nah, dalam perguruan tinggi memang adalah ditujukan untuk pendidikan orang dewasa, ya. Dewasa itu sudah mandiri, ya, sudah bisa mengatur sendiri. Ada quote, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan. Tentunya perubahan yang baik, ya, sesuai zaman yang dihadapi. Karena zaman itu berubah. Kalau individu tidak berubah, maka dia akan tergerus. Ini ada 3 kegiatan utama yang dilakukan di perguruan tinggi: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, yang disebut Tridharma perguruan tinggi, ya. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, inovatif, ya. Menuntut kemampuan berkaya dan mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan juga spiritualitas, ya. Jadi tidak cukup intelektual dan emosional saja, spiritual juga sangat penting. Nah, mahasiswa dituntut harus memiliki kekuatan keinginan, ya, the power of will, ya, memiliki ketekunan, persisten, memiliki keinginan, ingin menjadikan sesuatu menjadi kenyataan. Ini ada beberapa tujuan, ya, sukses dalam belajar, ya. Pertama, mengetahui, ya, terus menjadi diri sendiri, melakukan, kemudian hidup bersama, ya. Jadi learning to know, jadi dituntut, ya, mahasiswa itu untuk sukses harus mengetahui, menjadi diri sendiri, ya, tidak terombang-ambing, tidak mandiri, ya. Kemudian belajar melakukan sendiri, ya, kemudian juga kooperatif, ya. Ini kiat-kiat sukses, ya. Tentu harus punya tujuan dulu, punya mimpi, ya, baru kemudian disiplin, konsisten, ya, istiqomah, ya, punya pengetahuan, punya keyakinan yang baik, ya, dilakukan, ya. Ini terpenting, ya, sehat jasmani rohani, ya, nggak gila. Nah, untuk sukses mungkin penting, ya, itu penting, ya, harus sehat jasmani dan rohani, ya. Ya, penutup, pendidikan sepanjang hayat, ya,
untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Allah SWT. Evaluasi sebagai dosen pembimbing, akademik, buatlah contoh rancangan akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa dilibatkan. Kemudian mahasiswa bisa lulus dengan cepat, punya prestasi dan mandiri. Demikianlah mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.